Hai, namaku Viko. Aku lahir di Malang, 27 Mei 2001. Hobiku saat ini yaitu menjadi konten kreator, menjadi seorang yang kreatif, dan selalu berani mencoba hal yang baru, berkolaborasi dengan orang lain, berguna agar kita bisa mendapatkan berbagai relasi. Kini, aku sedang menempuh studi S1, jurusan manajemen, Universitas Islam Malang. Dan saya merupakan bagian dari mahasiswa Jarum Angkatan 37. Hal yang sangat luar biasa bagi saya, karena bisa sampai di titik ini. Yang awalnya dulunya sekedar angan-angan, kini telah menjadi sebuah kenyataan. Berkat kerja keras, ikhtiar dan tawakal, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Pesan saya, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, karena kesempatan tidak akan datang yang kedua kalinya. Akan tetapi, sebuah keberhasilan akan datang kepada ia yang tak pernah berhenti untuk mencoba. Saya Viko, dan saya bangga menjadi bagian dari beasiswa Jarum Angkatan 37. Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Ngobas yang sudah cukup panjang episode ketiga nih. Panjang ya, Bun. Sangat panjang, sangat luar biasa suka. Kembali lagi sama saya Denny Chandra dan Kakak Risma yang cukup cantik dan jelita. Cukup ya. Cukup. Ada apa ini? Baik, terima kasih loh ya. Apa kabar Kakak Risma? Baik dong, alhamdulillah. Dican gimana nih? Jauh-jauh dari Papua tuh. Iya, saya capek sekali. Saya baru sampai soalnya. Kok malas gitu? Iya, ya Allah. Lanjut dong. Kita kan punya pemateri yang sangat ganteng. Siapa nih? Katanya ya, Iya. katanya Siapa sangat nih? ganteng. Dia juga berprestasi nih. Teman kita ya, teman kita cukup lama. Bener banget, teman kita lama, apalagi saya ya. Yoi. Semester tua gini, aduh. Pemimpin seorang media kreatif Unisma ya. Kita sambut aja mungkin langsung ya. Boleh. Ini dia, Kakak Viko Abi Utawi. Wih, gila. Penonton kita ribuan nih. Apa kabar Kakak Vika? Ini dong. Oh ya, baik. Gini. Oh iya, baik. Aduh. Oke. Gimana nih kabar dari seorang Kak Viko? Alhamdulillah, antara masih kesibukan saya masih diberi kesempatan. Waduh. Aduh, kok berat banget ini. Sebuah apresiasi Bisa kehormatan diundang, banget. bisa diundang di sini ya. Oh iya. Padahal acara-acara dia sendiri. Jangan gitu dong. Oh. Maksudnya ini Ini yang rahasia perusahaan ini. Baik. udah kru pemateri lagi. Masya Allah. Decan, kayaknya nih kalau dilihat-lihat seorang Viko ini cahayanya, bersinar banget. Udah disemangatin Ayang kayaknya. Respect, iya. Halo, pacarnya Kakak Viko. Mana ada. Udah, basa-basinya udah nih. Tapi sebelum kita tanya-tanya nih, kita ngulik-ngulik banyak banget tentang seorang Viko. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa saksiin Ngobas episode selanjutnya. Tentunya dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa, bener nggak Decan? pastilah, jelas. Pemateri-pemateri ke depan pasti sangat luar biasa. Nonton Ngobas. Kok langsung sepi? Oke, langsung aja ya ke pertanyaan Nah ini kok selanjutnya. malah cariin promosi Ngobas sih. Ini ada materi. Oh iya, luar biasa. betul. Pemateri kita luar biasa. Jangan salah dong, Ngobas ini kan gara-gara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang itu udah menyediakan platform yang sangat bagus gitu buat kita teman-teman media untuk berkembang pastinya. Terima kasih Bu Dekan, Anda luar biasa. Jos. Oke, jadi seorang Viko Abiyu Taufik ini adalah anak kedua ya, bener nggak? Anak Tepat kedua sekali. dari keluarga yang sangat luar biasa tentunya Keluarga dengan Cemara. Waduh. sangat luar biasa dalam mendidik gitu ya otomatis. Nah, di lingkungan kakak Viko sendiri ini keluarga seperti apa sih yang jadiin seorang Viko seperti sekarang? Mengenai keluarga ya kak. Sedih nih kayaknya. Sangat sedih. Awalnya itu enggak ya. Ayo lanjut. Oke. Serius dong. Serius. Ini kan Ngobas tapi serius. Oh ya ini acara saya loh. Oh iya, maaf. Oh ya. Saya lahir di Malang. Ya dari kecil ya emang lahir di Malang. Berkumpul sama keluarga saya, dua bersaudara. Sama ayah ibu saya juga di rumah, satu rumah juga. Serem ya kalau beda rumah. Nah, terus Agak menakutkan. kalau mengenai kok bisa sih saya sampai di sini itu berkat juga support system dari keluarga. Tentunya ibu saya. Jadi buat pacarnya Viko, kamu bukan support system. Itu sekunder. Oh, baik. Masih sekunder nanti bisa jadi primer. Betul.
untuk bicara-bicara soal orang tua, gimana sih didikan seorang Viko Abiutovic nih? Apakah keras atau ya dibebasin, cuman ya tetap diarahin gitu? Gimana sih didikannya? Kalau dulu emang saya jarang main-main dari jarang, maksudnya dolen wadoh jalan Bahasa jauh. Indonesia dong. Oh iya, Bahasa Indonesia dong, kan penonton kita internasional ini. Main jauh-jauh nggak pernah. Dari dulu orang tua saya menanamkan mendidik saya ya dari dasarnya dulu. Nanti kalau seiring usia, seiring waktu nanti diberi pilihan gitu. Ini kamu udah tahu kan, udah gede, udah tahu mana yang salah, mana yang benar. Sekarang pilihanmu milih yang mana gitu. Berarti kakak Viko ini termasuk orang yang jarang keluar, introvert gitu, bisa dibilang introvert? Dulu dari kecil TK sih aku nggak bisa lepas dari mamaku. Orang tua. Wah. Anak mama Sangat-sangat banget nggak nih, bisa Anak lepas. mama. Aku 5 menit nggak lihat mamaku nangis dulu. Demi apa? Iya betul. Bener. 5 menit nggak lihat mamaku nangis, langsung nyari itu. Wah. Terus motivasi apa yang bisa ngebuat Kak Viko ini berani mencoba hal baru gitu? Yang dimana katanya 5 menit aja nangis, bayangin coba. 5 menit Bisa aja sampai nangis. lepas sama Nah orang tua. itu adalah proses suatu pendewasaan dari seorang manusia. Oh, Ya pasti bener sih, seorang bener. manusia kan Serius itu ini. gitu emang. Iya bener, semua orang kan butuh proses gitu ya. Bener. Dulu memang introvert sampai SD. Mungkin saya SMP itu mulai saya mengeksplor, menjelajahi hal-hal yang baru. Saya mulai bicara di depan, belajar presentasi, terus komunikasi dengan sesama. Kalau SD dulu itu saya benar-benar pendiam, kutu buku banget. Wah. Intinya Selalu, nih, tapi ya alhamdulillahnya paralel dulu SD. intinya nih, kan kita harus sharing ya sama penonton Ngobas yang sangat ribuan ini. Jadi tips apa sih yang harusnya Kakak Viko terapin gitu ya? Kakak Viko terapin biar memacu gitu, motivasi dalam diri kalau aku bisa nih di sini, aku mampu nih di sini, kayak gitu tuh gimana? Nah, awalnya kalian itu harus tahu potensi dalam diri kalian sendiri terlebih dahulu. Saya ini sukanya apa, passionnya apa, terus ini kedepannya bagus nggak buat saya. Kan ada beberapa hobi kalau itu hanya untuk kesenangan saja, tapi kedepannya itu kurang prospek gitu. Jadi kita kalau bisa dari awal kita bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kedepannya, jangan hanya memikirkan yang sekarang aja gitu. Atau mungkin sama kayak slogan kita ya, cuan. Nah, Oke. just Nah, kalau kita ngulik dari kita tarik balik ke pemateri sebelumnya kan ngomong kalau misalnya circle pertemanan itu penting ya. Terus kalau Kakak Viko kan tadi ngomong kalau misalnya Kakak Viko introvert, temannya sedikit, nggak lihat mama 5 menit nangis. Menurut Kakak Viko pertemanan itu gimana sih? Pertemanan itu baik nggak? Circle itu baik? kalau saya juga punya teman yang introvert, punya teman yang extrovert. Tapi Saya kayaknya itu. itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah. Jadi aku juga punya teman yang waktunya main sama anak itu, terus waktunya serius sama anak ini. Nah kita bisa memilah kan. Jadi dipilah-pilah ya. Punya circle Berarti ini, punya istilahnya circle kita Nah. harus bisa jadi bunglon gitu ya. Kita Nah. bisa nerapin di mana aja, Nah. kapan aja kita bisa berbaur. Karena emang Teman. beradaptasi itu suatu hal yang penting di zaman sekarang sih. Bener. Jadi buat kalian yang introvert itu sebenarnya bisa, kalian tuh bisa gitu loh guys. Jadi coba yuk keluar dari zona nyaman kalian gitu. dari tenaganya aja sih. Ya. Saya nggak tahu ngomong apa lanjut. Nah mungkin dari banyak organisasi nih sampai ngebentuk ke Kak Viko seperti sekarang, gimana sih tips dan trik untuk ngatur waktu biar kuliah iya, organisasi iya, tugas. Oh ngomong-ngomong Kak Viko ini adalah salah satu apa ya istilahnya seseorang yang mendapatkan beasiswa Jarum di tahun 2021. Tepuk tangannya semuanya. Keren loh, padahal dia organisasinya banyak banget, organisasi banyak, tugas banyak gitu. Gimana nih pastilah. tipsnya? Mungkin ada beberapa kata-kata di TikTok ya. Waduh. Nah itu anak-anak agak apa? Milenial sekali Yo, nih. sekali. Agak terbawa arus yang tidak baik. Ada kata-kata kalian hanya bisa memilih 2 dari 3, yaitu kuliah, kerja, sama organisasi. Tapi saya ingin melampaui itu. Saya ingin Tiga-tiganya libas ya, tiga-tiganya dilibas Ini nih, semuanya. pernah denger gak sih Itu. yang di kartun tuh apa ya? Melampaui apa sih? melampaui apa? Angin, mimpi. Entahlah. Saya Lanjut. Saya lupa. Sangat memotong merusak. Itu. Saya mau ya sebenarnya itu motivasi guys, cuman ya nanti ya kalau nanti ingat aja, ya. kalau ingat kita cantumin di bawah video nanti kita cantumin. Apa
Apa itu? Apa itu? Gak apa-apa. Ini Oh, acara ya. santai. Oh, ya. Ada ribut-ribut nggak apa-apa. Ada apa tawuran sana ya? Lanjut nih Chan, Tiga. karena pemateri kita kan sangat Sibuk luar ya? biasa, sangat sibuk ya bener banget. Ini mau meeting. Nggak punya. Waduh, Oh. respect. Mau meeting. Iya. Ya 3 itu antara kuliah, organisasi dan apa namanya? Beasiswa, prestasi. Bukan. Beasiswa dong. Organisasi, Ih, kuliah, Kuliah, organisasi, prestasi. Iya nggak sih? kerja. Oh iya, kerja. Nah, itu. Penonton. Nah, Saya Kuliah. nggak bisa berkata-kata ini. ini hostnya aja nggak hafal gimana sih? Apalagi pematerinya. Loh. Dari Jangan mana hostnya? Dari mana Anda bilang kalau hostnya nggak hafal? Dari tadi iya. saya udah mengulang sampai Oh, beberapa gitu. pertanyaan ini. Oke, tolong oke. lah. Terus yang pertama apa? Kuliah. Oh, iya. Kuliah dulu. Kuliah, oke, yang baik. utama kan di sini saya sebagai mahasiswa, saya tidak akan meninggalkan kewajiban saya yaitu menuntut ilmu di sini. Alhamdulillah sampai sekarang dari semester 1 sampai semester 6 ini nilai saya tidak ada yang di bawah 3,5. Semuanya di atas 3,5. Waduh. Apresiasi yang Nah. sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, organisasi. Organisasi saya sejak semester 1 mungkin kalau di total sekitar yang aktif sekarang ya, sekitar 7 organisasi yang saya Waduh. ikuti. Diembat semua pemirsa. Jadi dia agak Agak apa ya? agak congkak dikit Iya. ya. Maruf. Iya, maruf dia. sih, lebih ke Karena organisasi. Semuanya ketua Nah, lagi. terus Enggak yang dong. ketiga yaitu kerja. Bener ya, kuliah, Iya. kerja. Organisasi. Oh ya, Bener organisasi dong, dan kerja. sama beasiswa ini. Mm-mm. Nah itu meskipun saya sibuk di sini di fakultas maupun sibuk di universitas, saya juga harus terus bertahan hidup ya apa ya? Mengembangkan diri. Ya, Mengembangkan diri untuk sendiri. menambah soft skill saya, untuk menambah pengetahuan saya. Apa Mbak ketahuan? Ya itu kerja saya juga Enggak, saya ketawa ini saya kagum gitu loh, di usia muda Oh, udah gitu. banyak banget gitu. Sos, memang. Jos. Slogannya. Yang ketiga apa kerja. Nah, saya juga sama teman-teman media kreatif juga nih membangun bersama-sama yaitu event organizer. Ya. Ya, kami juga membuat meskipun di kampus ada, saya juga pengennya di luar itu saya juga mempunyai penghasilan itu lebih. Dibawa Alhamdulillah. media kreatif ini dibawa keluar gitu ya. Nah, untuk tapi dengan nama yang berbeda gitu. Ya harapannya kita juga bisa terus berkembang dan nanti kita lulus di sini kita juga bisa langsung terjun ke dunia kerja itu. Nah, jadi untuk pesan saya untuk teman-teman semua, jangan sampai kalian bilang gak sempet untuk ngikutin ini. Nah, saya sendiri memang yang kalau secara logika itu di luar kepala ya. Nah, tapi kalau kita benar-benar pengen sesuatu itu ya kejar, jangan sampai nggak sempet males yang lain aja, jangan sampai seperti itu teman-teman. Nambahin ya, jadi mungkin jangan terlalu puas stuck di situ aja. Jadi kalian itu punya potensi lebih, gali lagi, kenali diri kalian. Nah, gitu. tepat sekali. Apalagi organisasi itu penting sekali. Apalagi Nah, itu, anak-anak zaman sekarang tuh kayak, aduh aku kuliah lah, mau fokus kuliah aja dulu. No lab. Males organisasi. Itu nggak salah dong, itu nggak salah. Iya, Pada nggak dasarnya salah sih. harus Ha. membagi gitu kan. Cuman dari waktu kalian aja, cuman ya relasi itu penting dari misalnya dari organisasi ada yang punya kenalan ke sana, kita juga pasti punya relasi untuk hubungan ke sana. Satu nih guys, dikenal dosen tuh enak tau. Yo. Nah, Gue. ada temanku itu bilang, awakmu enak wis kenal mbak dosen-dosen kabeh. Kamu enak sudah kenal semua dosen. Kamu enak Nah, gitu ya. padahal di balik itu ada suatu pengorbanan setiap hari loh. Semisal sebulan ada 30 hari ya, hampir 20 harinya aku berada di kampus mesti. Yoi. Anak Nah, saya itu. kan dong. Bismillah aja, skripsi lancar ya, Bu. Nah. Ibu-ibu pendamping, Pasti lancar. ini luar biasa. Jadi Saya nih, cinta Anda. menggali lagi kan Kak Viko ini adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa Jarum. Nah, buat teman-teman semua, gimana sih cara daftar atau berkas apa ataupun gimana persiapannya biar bisa sampai di titik sekarang gitu. Oke. Untuk persiapan berkas ini ada nanti ditampilin ya, Iya, iya. slide. Gampang. Nah itu teman-teman, jadi ini beberapa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kita bisa terjun ke beasiswa Jarum. Yang pertama yaitu registrasi. Ya pasti untuk semuanya juga butuh registrasi. Registrasi ini langsung teman-teman menuju webnya
webnya yaitu Register Beasiswa Jarum. Nah, bisa cari di Google langsung keluar yang paling atas sendiri. Nanti kita taruh linknya di bawah. Nah, Di sini ya guys. nah itu. Kalau teman-teman sudah daftar akan dikirim secara email yaitu form pendaftaran. Nah, ini ada tulisan Anda telah melakukan pendaftaran online penerima Jarum Beasiswa Plus tahun 2021-2022. Nah, ini ada emailnya ini, passwordnya ini. Nah, itu berarti teman-teman sudah terverifikasi di Jarum Beasiswa Plus itu. Kemudian syarat yang kedua tentunya yaitu persiapan berkas teman-teman. Jadi di laman webnya itu akan ada seperti form. Nah, yang perlu kalian isi. Nah, itu salah satunya berkas form pendaftaran online, pas foto berwarna 4x6, memakai jaket alma mater, terus fotokopi KTM, transkrip nilai sampai dengan semester 3, surat keterangan aktif berorganisasi, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain, fotokopi sertifikat, kepanitiaan dan prestasi. Nah, saya menjelaskan satu-satu sedikit ini. Jadi yang pertama berkas form pendaftaran, nanti akan ditampilkan yaitu contoh-contoh seperti apa sih formnya itu. Kemudian pas foto ya seperti biasanya pas foto. Kemudian fotokopi KTM seperti biasanya. Transkrip nilai untuk teman-teman yang di FVP bisa langsung menghubungi Kajur. Nah, langsung menghubungi Kajur atau TU-nya fakultas. Kalau Kajurnya manajemen yaitu Pak Budi Wahono, terus Paling ganteng itu. Sohib ya, udah dekat. Terus Kajurnya akuntansi Pak Junaidi, Kajurnya PBS yaitu Pak Harun Al-Rosyid. Nah, bisa menghubungi beliau-beliau sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Nah, kalau bisa itu teman-teman emang harus deket sama Kajur karena kedepannya kita kan belajar di sini, kita menuntut ilmu di sini. Kalau kita nggak deket sama dosen ya buat apa gitu. Nah, susah banget. Mungkin untuk step awalnya mungkin ya perkenalan dikit-dikit lah. Nah. Kalian Sering muncul di deket-deket. kampus, Nah. sering muncul di Itu kampus. juga basic banget sih, sering muncul di kampus biar beliau-beliaunya juga pada kenal. Oh, ini nih anak dari media. Biarpun oh, nggak ini tahu nama nih. pasti at least lihat muka kalian lah. Ya, Betul sekali. betul sekali. Kemudian surat keterangan aktif berorganisasi. Nah, itu kalau bisa cantumin sebanyak-banyaknya wis. Tapi relevan dari SMA sampai kuliah biasanya. Jangan sampai organisasi TK apa. Nah, itu TK ada organisasi ya. TK ada nggak ada organisasi. ya. Oh, Ngelawak emang. nggak ada ya. Organisasi SD, OSIS SD nggak usah tampilin. Dari SMA Dari- sampai Oh, kuliah. kuliah, SMA sampai kuliah aja. Kalau misal kalian tidak ada organisasi ya Berana. Berorganisasi dulu. Enggak dong. Langsung Kalian daftar coba gitu. dulu dong. Kan kita nggak tahu ya sampai apa ya? Butuh seperti apa sih di suatu apa namanya lembaga itu, butuh mahasiswa seperti apa sih yang dibutuhin tuh yang kayak gimana, kan setiap tahun itu biasanya berbeda. Jadi buat kalian coba aja dulu gitu. Nah, pokoknya jangan pesimis dulu. Yoi. Karena kan ini Betul. ada 3 tes. Nah, barangkali meskipun kalian kurang di tes pertama, kalian bisa unggulin tes kedua sama ketiga, teman-teman. Oh, berarti bukan mode knockout ya, jadi misalnya Knockout. knockout. Tapi nanti ada nilainya kan. Nah, itu I see. yang terpenting yaitu pas wawancara itu sih. Itu di semuanya itu formnya Itu tahap keluar. Ketiga wawancara terakhir. Jangan lupa dicatat ya guys, soalnya info dari Kak Viko ini bener-bener Penting sekali. Mahal. waduh, bayarannya Ya, mahal. pasti. Kalau ngomongin beasiswa pasti nggak luput yang dari yang namanya benefit ya kak. Kalau benefit kalau ikut beasiswa Jarum itu apa sih kak? Nah, benefitnya beasiswa Jarum itu sangat sangat banyak, menggiurkan dan bermanfaat tentunya. Nah, sesuai dengan pendaftarannya yang sangat kompleks. Nah, sangat banyak juga untuk pendaftarannya Ketat banget ya, ketat. ketat banget. Dan ini saingannya seluruh Indonesia. Bayangin. Universitas seluruh Indonesia. Keren banget emang tuh. Sekitar 15.000 pendaftar per tahunnya yang diambil cuma 400 dari Indonesia. Keren. Wah, itu Dari Indonesia. Berapa banding berapa itu ya? Aduh, kata udah. Nah, itu ya. Saya sulit menghitung. 400 dan di Malang ada sekitar 48 penerima beasiswa Jarum dan di Indonesia ada 3 orang yang beasiswa Jarum termasuk saya sendiri. Wah, tepuk tangan. Keren banget. Terus mengenai benefit ya kak, benefitnya yang pertama yaitu tentunya uang saku per bulan. Kita Berapa diberikan uang saku sebesar 1 juta selama 12 bulan. Jadi pengabdian kita tuh selama 1 tahun di beasiswa Jarum Plus ini. Lu
Lumayan ya, Iya. 1 juta loh. Untuk Dan di Malang lumayan sekali. ih, kan dia masih ikut orang tua 1 juta itu kalau dikalkulasi udah sangat lumayan loh buat kita seorang mahasiswa. Nah emang sebetulnya seorang mahasiswa itu kerjanya ya seperti ini. Yang pertama cari beasiswa. Terus aku juga kemarin itu saya ikut programnya Kemendikbud, kampus belajar Studi independen. Nah alhamdulillah saya juga lolos batch 1, per bulannya dapat 1,2. Ya, Kaya nih. Kalau kayak gitu lo kenapa kaya ya, Bun? kita ngomongin satu-satu dulu ya. Kita ngomongin beasiswa Ya, Jarum dulu itu. nah nanti ya. Iya, Oke. itu nanti. Beasiswa Jarum benefitnya yang pertama uang pembinaan sebesar 1 juta itu. Kemudian yang kedua saya mendapatkan merchandise. Merchandise-nya ada beberapa. Yang pertama goodie bag, yang kedua tas koper, terus dapat tumbler, dapat handuk juga. Itu koper maksudnya buat apa tuh? Koper Nah. buat ngungsi atau gimana? Pak pulang kampung enggak? Jadi di Beasiswa Jarum itu kita tidak diberikan itu saja. Jadi ada pelatihan selama 1 tahun itu. Yang pertama yaitu pelatihan national building, character building, leadership development, competition challenge, serta international exposure. Bisa dijelasin dong itu Iya, kayak satu-satu. gimana? Sekilas-sekilasnya ya, sekilas-sekilas. Mungkin sekilas-sekilas karena saya masih menjalankan satu aja Mas Ian. Karena kan saya baru menerima Beasiswa Jarum tahun ini. Jadi yang baru saya lampaui yaitu leadership development. Dalam leadership development itu dilakukan selama 3 hari non-stop dari jam 8 sampai jam 12 harus on cam. Ngapain itu? Apa sih yang dijelasin itu apa? Oke. Yang pertama, pemateri pertama yaitu membahas tentang leadership tentunya, tentang kepemimpinan. Yang kedua yaitu membahas tentang penulisan. Jadi kita dilatih untuk bisa menulis. Nah, jurnalistik. Dan yang ketiga yaitu tentang public speaking. Jadi kita diharapkan keluar dari Beasiswa Jarum itu kita mempunyai soft skill yang memang dibutuhkan pada era saat ini, yaitu public speaking. Bener, soft skill yang basic lah intinya setelah kita keluar dari suatu universitas gitu. Jadi itu soft skill yang sangat ya penting banget sih emang benar-benar. Ya itu gunanya, makanya kita dikasih tas, koper, handuk. Nah gunanya itu jadi acaranya sebenarnya kalau offline itu di ya? Surabaya. Oh, iya. Jadi kita nginep di situ selama kurang lebih 3 hari itu. Akan tapi kan sekarang online jadinya ya Pasca pandeminya. ya semoga aja ya. Semoga bisa offline ya, bisa bertemu langsung. Karena memang kalau offline kan kita bisa punya teman baru, Iyalah. terus lebih Relasinya lebih besar lagi. tepat sekali. Iya, iya. Penting nih ngomongin relasi ya Kak Viko ya. Jadi menurut Kak Viko nih seberapa penting sih relasi di zaman sekarang, apalagi kita seorang mahasiswa yang nantinya juga bakalan bisa dibilang terjun gitu ke dunia masyarakat, kita bakal kerja, kita dapat apa ya, mungkin kita nanti suatu saat juga akan berkeluarga pastinya. Jadi tuh sepenting apa sih? Kalau penting banget sih menurutku. Nget. Relasi itu. Catat ya guys, penting banget. Jadi relasi itu bergunanya untuk apa? Pasti kita sering dengar sih ya, yang namanya oh ini masuk orang dalam. Iya. Ya, jalur orang dalam. Itu kan Waduh. salah satu relasi. Kalau Iya, menurut iya, saya betul, itu ada baiknya, ada sisi buruknya juga. Sisi baiknya apa? Oh si buruknya apa baiknya dulu nih enaknya? Buruk. Buruknya. Buruk. Nah buruknya, jadi kita tidak bisa memberi kesempatan untuk orang lain, itu buruknya. Nah, tapi sisi baiknya itu ya memang orang itu masukkan kita ke situ karena orang itu kenal siapa kita. Bener dong, Nah, bener. jadi kita tidak usah harus kenalan lagi dari awal. Jadi untuk kita bisa teamwork itu lebih lancar itu. Apalagi orang-orang introvert ya, yang susah perkenalan. Kalau kalian sudah kenal di awal dan masuk dunia kerja dan sudah kenal, itu menurutku enak sekali sih. Nah, Sebenarnya kan sebelum mereka menjalin apa ya relasi itu kan jadi kan dulunya juga udah ada effort gitu. Dia Pastilah udah ada kenalan sana sini. Iya bener. Nah. Jadi orang dalam itu penting sih guys. jadi perjuangannya lebih dulu lah dikenal sama orang daripada yang Intinya baru-baru. mencuri start. Yo. Nah, Langkahlah lebih dahulu. Terus bicara soal studi independen tadi ya. Studi independen ikut 2 batch tahun ini sama tahun lalu atau tahun ini aja? Ya, tahun lalu itu jadi studi independen itu per semester. Semester kemarin saya ikut dan alhamdulillah semester ini saya lolos juga. Kalau semester kemarin saya ikut program studi independen. Jadi saya melakukan
apa ya, kayak pendidikan luar sekolah gitulah. Jadi di suatu perusahaan saya ya belajar ngoding. Ngabdi ya. Bukan ngabdi sih, kayak belajar bareng sama orang itu. Karena ada banyak sih, ada magang, ada student dependent. Nah, kalau student dependent itu kayak belajar langsung ke suatu platform gitulah. Nah, saya belajar ngoding waktu itu. Kalau sekarang saya mempelajari tentang Microsoft Azure. Nah, ngomongin itu kan udah nyelentang banget ya. Setahu saya nih, stalking saya gitu ya. Mohon dikoreksi kalau emang salah. Viko ini adalah mahasiswa ekonomi, kemudian SMA juga dia SMA itu IPA. Bayangin coba. Sangat. Dia IPA. Terus di organisasi dia adalah sebagai ketum media kreatif FEB Unisma yang dimana basicnya itu multimedia gitu. Kok bisa gitu? Nah itu kuncinya, yaitu saya ingin mencoba hal-hal yang baru yang positif. Nah tentunya pasti ada tantangan dong. Nah, suka. Pasti. Terima kasih. Suka banget. Oh jangan, saya udah punya ayang. Suka kata-katanya, bukan orangnya. Pede banget sih Anda. Ke situ arahnya. Ke situ tuh arahnya. Saya nggak tahu ya. Pamer ayam, pamer ayam. Mohon Parah sih, parah. Maaf, saya nggak tahu arahnya ke situ. Gimana nih, gimana? Tantangannya kayak apa? Nah, memang saya melihat apa ya? Ya itu, kita harus punya hard skill, tapi jangan lupakan soft skillnya ini. Hard skillnya kita di mana, basicnya kita di mana. Basic saya di sini sekarang manajemen, tapi soft skillnya yang perlu kita latih itu apa? Yang pertama, misalnya kita hobi yang tadi saya sampaikan, misalnya hobi fotografi atau sinematografi, itu dikembangkan. Kalau kita kembangkan itu tentunya akan menghasilkan suatu value untuk kedepannya. Yang kedua, public speaking. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, terus kita bertemu orang baru seperti apa. Benar. Karena saya juga manajemennya kan manajemen sumber daya manusia. Jadinya banyak organisasi itu malah dibutuhkan di jurusan saya. Jadi saya terbiasa saat kuliah berkomunikasi dengan orang yang baru. Nanti saya kerjanya ke depannya, harapan saya juga bisa terlatih dan sudah terbiasa gitu. Ya, luar biasa sekali. Terlebih lagi di fakultas kita ya, Kak Viko ya. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini guys, kita udah disediakan platform-platform, kita udah disediakan fasilitas yang sangat mumpuni oleh dekan kita gitu ya, yang sangat cantik sekali, luar biasa. Sangat mendukung segala kegiatan yang ada di FEB. Sangat luar biasa. Nah, karena kita juga timingnya udah terlalu lama ya. Oh, iya. Kita udah ngobrol banyak banget. Jadi mungkin bukan penutup sih. Satu pertanyaan terakhir deh. Oke, gimana cara seorang Viko Abiyu Taufik itu ini nih kan setiap kompetisi gitu ya, itu tuh pasti banyak banget saingannya. Nah, gimana sih ngehadapin rasa insecure, rasa minder, terutama buat kita yang baru aja menggeluti gitu dunia itu. Gimana nih? Oke, untuk merasa insecure, Benar. pasti semua orang merasa insecure sih. Bener banget. Tapi bagaimana kita bisa menutupi rasa insecure itu agar menjadi suatu perkembangan. Misalnya kita tidak bisa insecure di bidang apa? Insecure cantiknya misalnya. Misalnya fisik. Nah, body shaming banget atau insecure tentang fisik, tapi kita bisa ngembangin bakat-bakat kita, skill kita di mana, terus kita bisa ngembangin, banyakin prestasi. Nah itu juga malah kita dipandang orang itu, wah anak ini tentunya berprestasi. Intinya jadiin kelemahan buat kelebihan. Nah, Oke. Mungkin saya ingin berpesan nih Kak Denny, Kak Risma, terutama untuk teman-teman di rumah, saya ingin berpesan, percayalah kepada diri kalian sendiri, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, apalagi hal itu positif. Karena keberhasilan akan datang kepada ia yang tak pernah berhenti mencoba. Wih, luar biasa banget quotes of the day dari Kak Viko Abiyu Taufik. Wih, tepuk tangan dong Kak. Tepuk tangan. Gimana sih? Oke. Nah, jadi ini sebuah apresiasi yang lebih gitu ya dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita. Ada penyerahan. Benar, dari Bu Nurdiana SI MSI. Jadi kepada beliau dipersilahkan. Nah, di sini juga kedatangan tentu saja Ibu Dekan kita yang sangat cantik gitu ya, yang membantu semua mahasiswa di sini untuk berkembang. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini teman-teman, Bu Dekan bakalan mengapresiasi. Dan di sini jadi kalian harus tetap stay untuk nonton
karena kita akan berbincang santai nih, seperti temanya ngobrol santai bareng pemateri-pemateri yang sangat hebat. Jadi tentunya harus disimak lebih gitu ya. Nah di sini juga Bu Dekan akan memberikan apresiasinya terhadap Kakak Viko, bahwasanya sudah memberikan warna baru gitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pokoknya Ibu. Iya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dari Ngobas yang setia ya. Hari ini kami akan memberikan informasi yang penting buat FEB Unisma. Nah, kalau Anda sudah kenal tentang FEB Unisma, tentunya kalian sudah tahu siapa itu FEB Unisma, Fakultas Ekonomi Bisnis yang memiliki 3 prodi, akuntansi, manajemen, dan perbankan syariah. Nah, di fakultas ini banyak berbagai fasilitas unggulan yang mendukung bagaimana mahasiswa itu bisa mengembangkan kompetensinya, baik skill maupun hard skill. Dan kalau kuliah di sini nih, terutama di 2002, banyak beasiswa yang ditawarkan, baik beasiswa yang ada dari internal Unisma sendiri maupun dari luar. Nah tentunya ini juga tidak mudah untuk mendapatkan, harus punya prestasi. Nah tentunya kita di FEB Unisma dengan berbagai fasilitas, program-program unggulan dan talenta yang sangat-sangat banyak, itu ternyata banyak mendukung teman-teman mahasiswa untuk meraih beasiswa, terutama beasiswa unggulan yang saat ini telah didapat oleh Kak Viko ya. Viko Abiyu ini merupakan mahasiswa yang berprestasi baik dari sisi akademik dan non-akademik. Kemarin pernah menang juara apa ya? Videografi ya. Videografi juga juara pertama. Nah, juga saat ini meraih beasiswa Jarum ya 2021 sampai 2022. Nah, tentunya bahwa kompetensi yang dimiliki secara non-akademis didukung pula oleh prestasi akademis. Nah, untuk itulah kami ucapkan selamat pada Kak Viko, pemuda yang ganteng, kutilang, kurus tinggi langsing, pendiam, tapi banyak bergerak sejalan dengan Merdeka Belajar. Waduh, diam-diam menghanyutkan ya, gitu ya Bu. Itulah yang ada di FEB Unisma. Makanya kami terus terang sangat mengapresiasi dan mengamati semua talent dan prestasi-prestasi dari teman mahasiswa. Baik itu mereka yang memiliki kemampuan digital telah memenangkan prestasi nasional. Nah, kayaknya Mas Viko ini, Kak Viko ya, punya prestasi yang komplit lah. Waduh. Nah, tentunya gimana dia mendapatkannya? Ya, kalau saya sebagai dekan sih hanya memberikan pemicu-pemicu ya, Mbak ya. Benar sekali, entah itu fasilitas melalui studio marketing, entah itu melalui workshop supaya mereka menjadi lebih terampil. Termasuk juga bagaimana nanti godokan-godokan program yang nantinya mendukung mereka memiliki prestasi akademis dan non-akademis. Saya rasa itu Mbak ya. Iya baik, terima kasih Ibu. Tentunya dengan bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang ini benefitnya sangat luar biasa ya Ibu. Alhamdulillah. Sudah banyak sekali mencetak mahasiswa-mahasiswi yang sangat berprestasi dan sangat mengapresiasi gitu. Terima baik, kasih. Di sini Bu Dekan nih teman-teman bakalan memberikan satu hadiah gitu yang sangat luar biasa untuk mengapresiasi kerja keras lah istilahnya dari Kak Viko ini. Terima kasih. Sudah disiapin ya Mbak? Sudah ya? dong. Nih ya, ada kenang-kenangan yang sangat menarik, tentunya sangat sukar untuk dilupakan. Nah ini sepertinya memang tipikal dari Kak Viko selama kesehariannya di FEB kayak apa. Nah kalau ingin paket komplit ya ini si cowok kutilang. Insya Allah akan saya pajang di ruang tamu ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Mudah-mudahan semakin berprestasi, lulus tepat waktu, Amin. dapat pekerjaan atau jadi entrepreneur yang sukses. Amin. Berikan aplaus dong yang meriah dong.
Jadi kita ngomong-ngomong nih, kita juga udah di penghujung acara nih Deca. Sayang sekali ya, padahal masih banyak yang harus kita ulik dari Kakak Viko Obiutovik. Tapi tenang, masih banyak episode-episode selanjutnya yang tentunya narasumbernya nggak biasa-biasa aja, pasti luar biasa lah ya. Jadi teman-teman tetap saksiin Ngobas episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. See you. Yo! Yeay.